Ketika pasukan Belanda menyerang Amanuban, Bilnope memerintahkan putranya, Koko Suvaliunope, nama ini sesuai dengan dokumen Belanda, melarikan diri. Dan sebelum itu sang putra diperintahkan membakar Sonaf di Niki-Niki. Kokonope wajib mematuhi perintah raja. Melanggarnya akan mendapat celaka. Bil akhirnya terbakar bersama para istri dan budaknya. Tidak pernah diketahui nasib Kokonope, putra mahkota Amanuban, sampai hari ini. Ia menjadi orang hilang pertama dalam sejarah keluarga raja-raja Amanuban. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makci Linda. Di episode ke-23 ini, Makci akan membacakan esai Makci yang berjudul Peristiwa Semanggi, yang ada di dalam buku Makci yang berjudul Adakah Air Mata untuk Orang-orang Tak Bersalah. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mojok. Bagaimana memperoleh buku ini? Kalian dapat memeriksakan caranya dan mendapatkan informasinya dalam deskripsi video episode ke-23 ini. Peristiwa Semanggi ini sering dikenal ataupun diingat orang sebagai peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 sampai 13 November 1998. Tetapi sesungguhnya peristiwa Semanggi ataupun peristiwa yang disebut peristiwa Semanggi 1 itu terjadi pada tanggal 11 November, 12 November, dan 13 November 1998. Yang mengingat peristiwa pada tanggal 11 November 1998 itu juga suatu misteri bagi Makci. Bisa jadi karena media tidak memberitakannya sama sekali. Tapi tidak berarti sebuah peristiwa tidak ada kalau tidak diberitakan media. Sama seperti kita tidak bisa mengatakan harimau ataupun gajah sudah punah hanya karena kita tidak melihatnya. Hal yang kedua mungkin yang menyebabkan peristiwa pada tanggal 11 November itu tidak diingat orang adalah karena ribuan massa yang turun ke jalan pada tanggal tersebut, ingatan mereka terancukan oleh peristiwa yang terjadi pada 12 dan 13 November 1998 yang terus-menerus diberitakan oleh media sampai hari ini dan juga dikampanyekan oleh berbagai organisasi hak-hak asasi manusia. Jadi ingatan manusia pun bisa terhapus oleh suatu peristiwa lain yang membuat mereka tidak bisa lagi mengingat apa yang seharusnya mereka ingat atau terancukan oleh peristiwa lain. Memori manusia memang bisa memanipulasi. Jadi manusia bisa dimanipulasi oleh memorinya. Itu yang pernah dikatakan oleh seorang neurolog Amerika terkenal yang bernama Oliver Sacks. Dia sekarang sudah meninggal, tetapi dia pernah menceritakan pengalaman dia ketika dia melihat pada suatu malam ada seperti kilatan bom. Dan kemudian setelah dia bertemu dengan saudaranya dan menguji peristiwa itu yang dia lihat, ternyata peristiwa itu tidak ada. Nah, bagaimana agar kita tidak dimanipulasi oleh memori kita dan bagaimana agar kita tidak melupakan
peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam hidup kita dan sejarah negara kita maupun dunia adalah dengan mencatatnya atau dengan menulisnya. Oleh sebab itulah, Makci akan membacakan esai Makci ini untuk mengingatkan kita semua tentang peristiwa Semanggi yang disebut juga dengan peristiwa Semanggi I yang terjadi pada tanggal 11 November, 12 November, dan 13 November 1998. Makci adalah salah seorang yang terlibat di dalam aksi pada tanggal 11 November 1998 itu, dan juga menjadi saksi sejarah peristiwa itu. Pada tahun ini kita akan mengenang peristiwa Semanggi I yang berlangsung pada tanggal 11 November, 12 November, dan 13 November 1998 itu sudah terjadi 24 tahun lalu. Makci juga mendedikasikan esai Makci ini untuk semua orang yang turun ke jalan yang terlibat dalam peristiwa Semanggi pada tanggal 11 November, 12 November, dan 13 November 1998, dan juga menyampaikan duka cita Makci kepada para korban pada peristiwa itu, juga khususnya kepada Ibu Sumarsi dan keluarga korban lainnya yang mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai dalam perjuangan untuk menegakkan demokrasi di negara kita. Peristiwa Semanggi. Hari ini, 11 November 2022, tepat 24 tahun peristiwa Semanggi I yang berlangsung dari tanggal 11 November hingga 13 November 1998. Pada tanggal 11 November 1998 itu, saya ikut dalam aksi massa bersama mahasiswa dan rakyat yang bergerak dari Salemba menuju Semanggi untuk menolak pemerintahan B.J. Habibie yang dikenal sebagai kroni Orde Baru dan menuntut Dwi Fungsi ABRI dicabut total. Seorang kawan dalam aksi itu bernama King Kong, bukan nama sebenarnya, berkata bahwa Orba harus selesai sampai ke akar-akarnya. Dan dengan demikian, era baru akan terwujud untuk perubahan nasib rakyat menjadi lebih baik. Rakyat keluar dari lorong-lorong kota untuk ikut serta dalam aksi ini. Berbagai bendera kampus dan partai atau organisasi massa anti-Orba berkibar di jalanan. Saya juga melihat bendera-bendera serikat buruh dan kaum profesional, kaum intelektual dan rakyat bersatu. Dua orang kakek bergandengan tangan dalam barisan massa berjalan di sebelah saya. Mereka berasal dari kawasan Pramuka. Saya bertanya kepada mereka berdua, "Kek, mengapa ikut aksi ini? Kita ini kemungkinan dihadang aparat, Kek." Salah seorang dari mereka menjawab, "Enggak apa-apa. Kalau mati pun, kita ini memang sudah tua. Untuk revolusi, tidak apa-apa." Revolusi? Wilson, seorang kawan yang beberapa bulan sebelumnya dibebaskan dari penjara, tiba-tiba muncul di hadapan saya. Masa hukumannya selesai sesuai vonis hakim. Ia sebenarnya tidak mau dibebaskan dan menggembok dirinya dalam sel, sehingga petugas penjara terpaksa menggergaji gembok itu
untuk mengeluarkannya secara paksa dari penjara. Para pengurus Partai Rakyat Demokratik lainnya, kecuali Wilson, masih mendekam di penjara. "A luta continua," katanya. "Terus berjuang." Setelah itu, ia berjalan ke barisan massa di depan. Saya terkesima melihat penampilannya. Ia bersetelan rapi, mengenakan kemeja lengan panjang, pantalon, dan sepatu. Barangkali atribut ini pemberian simpatisan selama ia di penjara. Di kawasan tertentu, gerakan massa terhenti sebentar karena sekelompok mahasiswa ragu ikut sampai ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mereka menganggap aksi ini tidak murni lagi karena rakyat biasa ikut serta. Padahal dalam banyak aksinya, mahasiswa tidak pernah lupa menyuarakan tuntutan rakyat. Mudah sekali menggembosi aksi mahasiswa dengan menuduhnya telah disusupi atau ditunggangi. Tuduhan-tuduhan khas Orde Baru untuk memecah belah. Akhirnya, salah seorang komandan lapangan atau kolab berkata, "Silakan tetap dalam barisan bagi yang ingin terus berjuang bersama." Barisan massa kemudian bergerak lagi dan tertahan di kawasan dekat Gedung Putra Kalimantan. Malam sudah turun. Di depan sana, sebuah mobil pickup bak terbuka berada sekitar 30 meter dari tempat saya berdiri. Mobil kolap. Kawan saya, Eti Satibi, berdiri di atas mobil itu menjadi salah seorang kolab dan berorasi. Jilbabnya melambai-lambai ditiup angin. Ia bersama 3 kawan lainnya, Reinhard Sirait, Wigno, dan Ian Sofyan. Eti satu-satunya kolab perempuan di mobil komando. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Api memercik di aspal, membuat jalanan sebentar bercahaya. Kolab berteriak, "Tiarap!" Saya turut berteriak, "Tiarap!" Lalu tiarap di aspal. Seorang kawan buruh bernama Uut yang berada di dekat saya ikut tiarap. Sejumlah mahasiswa berjaket oranye tiba-tiba berdiri. Mereka hendak berbalik lari karena panik. Berdiri akan mudah menjadi sasaran peluru. Tiarap cara terbaik menghindari peluru. Saya berteriak lagi, "Tiarap!" Sesuai teriakan komandan lapangan yang berada tepat di depan pasukan bersenjata. Entah bagaimana King Kong tiba-tiba berada di samping saya, berpesan agak bombastis, "Tolong tulis tentang hari ini. Mungkin nanti akan ada rakyat yang gugur. Kau satu-satunya penulis yang ikut dalam revolusi." Revolusi? Saya memikirkan kawan-kawan yang ada dalam mobil pickup komando di depan. Aparat kembali menembak. Jalanan kembali memercikan api. Tiba-tiba seorang kawan, Wahyu, tergesa-gesa mendekat dengan mengajak 2 orang yang tidak saya kenal. "Mirna, titip kawan-kawan buruh," katanya. Ia kemudian menghilang. Mirna adalah nama samaran saya waktu itu. Jalanan gelap
lampu-lampu dimatikan. Saya kemudian mengajak mereka berlari ke sebuah gedung. Di sana sudah banyak mahasiswa berkumpul. Ada yang pucat pasi, ada yang menangis. Malam itu, saya bersedih. Mengira Eti mungkin sudah tidak ada. Namun ajaibnya, ia selamat. Seingat saya, tidak ada korban jiwa pada malam itu. Dwi Lukas Hartanto adalah kawan yang paling bertanggung jawab terhadap masa aksi kami dan keselamatan para kolab. Selama 2 hari berikutnya, massa turun ke jalan lagi. Korban jiwa dan luka berjatuhan. Dalam aksi-aksi massa ini, bendera-bendera koalisi rakyat berkibar. Komite Buruh untuk Aksi Reformasi, Keluarga Besar Universitas Indonesia, Komite Masyarakat dan Rakyat untuk Demokrasi, Serikat Pelajar Jakarta, organisasi pelajar yang mobilisasinya dibantu 2 kawan, Agung Nugroho dan Kamaludin Pane alias Male. Partai Rakyat Demokratik, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Kaum Miskin Kota Paseban, Gerakan Rakyat dan Pemuda untuk Reformasi, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur, Fretilin, Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan banyak lagi. Tidak ada revolusi. Kroni Orba tetap ada dalam pemerintahan. Politik oligarki menguat. 21 tahun kemudian, dari tanggal 23 September hingga 26 September 2019, mahasiswa dan rakyat di berbagai kota turun ke jalan lagi, menuntut pemerintah dan parlemen mendengar dan mengabulkan 7 tuntutan rakyat. 5 orang mati dibunuh aparat, termasuk 1 mahasiswa yang ditembak peluru tajam di Kendari. Sebanyak 6.128 rakyat, pelajar, mahasiswa menjadi korban kekerasan aparat. Negeri ini kembali ke titik yang sama. Suara rakyat kembali dibungkam. Tuhan, Engkau di mana?